Jadi nggak harus ada pakem logonya harus di samping terus, harus di bawah terus. Mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip bisnis ataupun persoalan desain karena kita udah di depan komputer nih. Iya. Tapi sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, barangkali ada orang yang belum tahu ini tuh channel apa sih. Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang kita sering ngebahas soal perkara Tips bisnis, terus tips desain, terus tips marketing, dan segala hal tentang bisnis kita kontenkan di channel YouTube ini. Iya, betul. Dan karena kita itu studio desain grafis, tentu aja kita jualan desain ya. Iya, betul. Ada apa aja? Kita jualan jasa desain logo, jasa desain kemasan produk, jasa desain sosial media, video iklan, dan segala macam yang berkaitan untuk membantu bisnis teman-teman. Iya. Nah, kadang juga ada yang order itu perkara soal perizinan bisnis. Iya. Nah, karena kita tuh udah berpengalaman ya soal izin-izin, akhirnya kita buka jasa apa? Ya, jadi sekalian ya. Jadi order logo bisa sekalian daftar mereknya, bisa juga sekalian pengurusan perizinan OSS dan perizinan-perizinan lainnya. Iya, betul. Ya, biar profesional lah ya bisnis kita terus berkembang sampai ke tingkat internasional dengan izin-izin kayak gitu. Ya. Nah, oke nih Jis, kali ini kita mau ngebahas soal, kan kadang orang tuh nggak tahu ya cara menempatkan desain gitu. Ya. Formatnya tuh kayak gimana, yang bagus, yang sesuai lah dengan bisnisnya. Ya, kita akan ngebahas format menempatkan logo. Biar lebih aware lah, biar lebih tahu teman-teman kayak gitu ya soal format-format logo kayak gitu ya. Biar lebih enak kita sambil lihat komputer aja. Oke, ini ada contohnya klien kita juga nih ya. Namanya Egy Lek Arsitek, dia arsitek tuh. Oke. Jenis logo yang dia pesan itu icon dan teks gitu. Ada ikonnya, ada teksnya. Nah, yang sering orang perdebatkan adalah tulisannya di bawah atau di samping gitu, atau di atas mungkin. Atau di atas. Nah, itu sering diperdebatkan. Padahal sebenarnya sama aja gitu. Kalau misalkan kalian mau nempatinnya di bawah, silahkan gitu. Ada momen ketika posisinya di menyamping gini, silahkan. Oke, sebetulnya nggak masalah artinya. Nggak masalah, iya. Kadang ada klien yang agak ribet gitu ya, maksudnya pengen di samping, pengen di bawah gitu. Pada revisi yang kayak gitulah gitu. Padahal itu sebenarnya hal yang bisa disesuaikan sesuai penempatannya. Iya, sebetulnya mungkin ada media-media tertentu kayak pamflet atau apa gitu. Sebenarnya itu tetap bisa diubah kan? Iya, betul. Di media-media tersebut gitu ya. Kita coba ini ya. Nah, ini contohnya. Contoh misalkan kita mau bikin seragam kantor misalkan ya. Oke, berarti logo diterapkan di media seragam. Ya, misalkan bentuknya polo shirt. Nah, kita biar jelas gitu ya. Tulisannya biar jelas. Kita pakai yang menyamping aja nggak apa-apa gitu. Nih contohnya. Oke, misalkan kita order logo tapi fixnya itu logonya itu yang di bawah nih kata-katanya. Ya, betul. Tapi ketika diterapkan ke si kaos ini biar gede gitu si kata-katanya, menyamping gini ya. Menyamping gini bisa nih. Jadi di bagian belakang gitu ya. Egy Lek Arsitek. Jadi kalau ketika kita di luar orang bisa baca dari belakang gitu. Nah, depannya juga misalkan ini kan kecil di sini ya. Nggak harus menyamping gini gitu. Kita bisa ikonnya aja gitu. Di sini. Kayak gitu. Atau misalkan mau pakai teksnya juga, teksnya di bawah, kecil. Nah, kayak gitu. Jadi disesuaikan aja kalau masalah format si logo gitu. Jadi nggak harus ada pakem logonya harus di samping terus, harus di bawah terus. Nah, ini bisa diterapkan untuk logo yang punya icon dan teksnya itu tidak bersatu, kayak gitu. Oh, tapi itu untuk icon dan teks nama logonya ya? Ya, betul. Contoh lain ya, yang ada icon dan teks juga nih. Ada, ini namanya Mimosabi. Ini klien kita juga. Ini brand sendal. Nah, dia
ada yang ini, ada yang di bawah, di bawah icon hatinya, ada yang di samping gitu, ada yang ikonnya doang. Nah itu nggak masalah, itu kan hanya format gitu. Nah terus perihal warna yang kedua, tadi kan perihal penempatan tulisan ya, pilihan warna. Nah warna kan dealnya yang ini yang warna oranye ya. Nggak harus pakem oranye. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan backgroundnya ketika hitam, terus kurang cocok, nah mau bikin putih nggak apa-apa gitu. Bikin putih nggak apa-apa. Karena apa istilahnya? Bentuknya tetap sama dan tetap terbaca Mimosabi gitu. Iya, misalkan pada dasarnya Mimosabi ini dia menggunakan warna oranye. Ya. Tapi ketika diterapkan pada media nih, lagi-lagi diterapkan pada media tertentu yang ini tuh wah kurang masuk nih warnanya misalkan gitu ya. Artinya bisa berubah. Bisa berubah, bisa hitam dan putih. Iya. Itu bukan termasuk apa ya? Itu kan versi negatif lah istilahnya. Versi negatif. Nah, itu tidak masalah. Ya kayak misalkan kan ini logo sendal ya, dimasukkan ke dalam sendalnya nih. Ya bisa sendalnya nih. Misalkan si sendalnya juga warna oranye, jadi nggak kelihatan nih logonya. Nih kita kasih contoh ya. Kebetulan ada gambar sendal di sini. Oh iya itu ada contohnya ya. Contoh ini. Nah di sini kecil misalkan Mimosabi. Nah kalian bisa pakai warna putih gitu. Bisa kalau sendalnya putih ya jangan warna putih juga gitu. Baru bisa oranye, bisa warna hitam gitu. Jadi disesuaikan dengan medianya tadi benar. Iya, jadi kalian bisa sebenarnya gini. Jadi berarti kalian bisa tetap misalkan pengen warna orange nih yang warna originalnya, ya itu bisa diterapkan pada media-media yang misalkan kemasan kalian yang memang kalian mendesain khusus kemasannya supaya nggak nabrak warnanya. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi kalau produk-produk yang kalian itu kan ya sendal ya misalkan variannya ada juga yang warna oranye nabrak nih warnanya, ya jangan dipaksain warna oranye ya si logonya gitu. Oke ngerti. Nah kayak gitu, apalagi kalau mau order logonya di Kebun Desain, kita selalu sediakan versi hitam dan putihnya. Jadi ketika klien misalkan ada media tertentu yang butuhnya warna hitam, contoh misalkan dia mau bikin stempel, terus warna oranye-nya nggak dapet yang warna ini nih. Ini kan oranye-nya bukan oranye biasa ya, oranye tertentu gitu. Terus nggak dapet, ya udah pilih aja stempel yang warna hitam, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Iya. Contoh yang ini yang arsitek juga nih. Nah kita selalu buatkan versi hitam dan putihnya. Nih tuh, yang ini yang berwarna, ini yang versi putih, yang versi hitam. Tapi tetap kelihatannya sama gitu. Benar. Gitu. Ya inilah pembahasan kita terkait dengan format penempatan logo ya. Teks logo kayak gitu bisa di bawah nggak masalah. Di samping nggak masalah, di atas nggak masalah. Tapi ini khusus untuk yang icon dan teksnya terpisah no. Kalau ada nggak sih logo yang nggak bisa diubah-ubah? Nah ada. Coba kasih contoh Jess. Kita udah kasih contoh juga ada nih punya klien kita. Nah ini namanya Mahkota. Mahkota Barbershop. Nah ini si huruf T-nya itu nyambung ke garis si mahkotanya. Masuk ke icon ya? Iya masuk ke icon. Jadi ketika misalkan kita coba rubah ya. Coba dikesampingin Jess. Coba kita kesampingkan. Nah. Jadi gini, jadi si garisnya ini jadi ikut ke sini gitu. Iya. Nah, ini kurang bagus lah gitu. Jadi secara estetis ya kita yang awam aja misalkan kita nggak ngerti desainnya, kurang enak kan ngelihatnya gitu. Kurang enak. Dan apa ya? Si ikonnya juga jadi ada perbedaan dengan yang tadi seperti ini. Gitu. Kalau ini kan kita jadi ngelihat, oh ini mahkota nih. Simbol yang atasnya itu jadi kayak mahkota, ketika dikesampingkan jadi agak aneh juga sih gitu. Kayak gitu. Iya. Ada lagi nggak? Kita kasih contoh lagi ya. Ada lagi nih. Ini klien kita juga. Jadi kalau ini produknya sedotan apa namanya? Kayu. Iya, sedotan bambu. Nah, ini si ikonnya itu menjadi hurufnya. Jadi hurufnya. Nah, ini susah nih kalau misalkan dipindah-pindah ya.
Iya. Misalnya GoPro-nya di sini. Nah, jadi kurang bagus gitu. Jadinya apa gitu. Terus atau misalkan mau di bawah jadinya purun doang. Jadi seolah nama brandnya Purun. Iya, ini jadi tidak terbaca gitu. Iya gitu. Iya. Jadi memang ada logo-logo yang sudah menyatu dengan ikonnya. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini juga yang kayak gini, itu sebaiknya dikonsultasikan sama desainernya. Kamu itu pengen logo yang bisa dipisah, ikon dengan teksnya, atau udah pengen satu-kesatuan gitu ya? Iya, gitu. Oke. Tapi tetap kalaupun misalkan order yang ini, yang teksnya bersatu, tetap kita kasih yang versi negatif dan ininya hitam putihnya. Versi negatifnya perubahan warna tetap bisa diaplikasikan ya, kalau perubahan warna ya. Kayak gitu. Nah, jadi gitu itu yang dibahas di video kali ini terkait dengan format penempatan logo. Oke, ya itu ya teman-teman. Jadi jangan bingung lagi kalau soal menempatkan format logo itu kayak gimana. Kalau misalkan bisa dipisah, berarti bisa di mana aja tuh si kata-katanya. Kalau yang terpisah ikon dengan kata-katanya gitu ya. Tapi kalau yang menyatu udah jadi satu kesatuan, itu nggak mungkin bisa dipisah kayak gitu ya. Kalau soal warna tadi bisa varian lah kalau warna ya. Menyesuaikan media. Menyesuaikan dengan medianya, betul kayak gitu ya. Oke, ada lagi Jis? Lanjut di konten berikutnya, ada lagi pembahasan nih. Nah, jadi buat teman-teman kita akan ada pembahasan lagi soal ini, tapi beda tema ya, bukan soal format. Iya, di video selanjutnya kita akan ngebahas cara menggunakan logonya. Cara menggunakan logonya buat bisnis. Buat bisnis. Oke, yang pengen nonton video selanjutnya biar ngerti nih cara menggunakan logonya nih ya, dibuat bisnis itu kayak gimana, langsung aja kita ketemu lagi di vlog selanjutnya.